Shalom, kembali kita mempelajari firman Tuhan yang terambil dari Yohanes 6 ayat 16-21. Yohanes 6 ayat 16-21. Saya beri judul Iman Gaje. Iman Gaje. Yohanes 6 ayat 16-21. Yesus berjalan di atas air. Dan ketika hari sudah mulai malam, murid-murid Yesus pergi ke danau lalu naik ke perahu dan menyeberang ke Kapernaum. Ketika hari sudah gelap, Yesus belum juga datang mendapatkan mereka, sedang laut bergelora karena angin kencang. Sesudah mereka mendayung kira-kira 2-3 mil jauhnya, mereka melihat Yesus berjalan di atas air mendekati perahu itu. Maka ketakutanlah mereka. Tetapi ia berkata kepada mereka, "Aku ini, jangan takut." Mereka mau menaikkan dia ke dalam perahu, dan seketika juga perahu itu sampai ke pantai yang mereka tujui. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang saya kasihi, banyak kita orang-orang Kristen yang sekalipun sudah ke gereja memiliki iman gaje, iman gak jelas. Sudah percaya Yesus, tetapi ada kekhawatiran melanda kehidupannya, ketakutan selalu ada dalam kehidupannya ketika mereka menghadapi permasalahan, penderitaan, persoalan di dalam kehidupannya. Banyak orang yang datang ke gereja tetapi tidak hidup sungguh-sungguh untuk Tuhan, masih merokok, masih minum minuman keras, masih berzina, masih suka marah-marah, emosi, dan lain sebagainya. Hidupnya tidak berubah. Mereka memiliki iman yang tidak jelas, sekalipun mereka sudah mengalami Tuhan di dalam kehidupannya, sudah pergi ke gereja, tetapi mereka tidak percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan. Hari ini kita belajar pada murid-murid Tuhan Yesus. Mereka memiliki iman gak jelas, iman gaje. Sekalipun mereka sudah melihat air berubah menjadi anggur, mereka melihat anak pegawai istana seketika Tuhan sembuhkan dari jauh, jarak jauh. Bahkan yang lebih spektakuler lagi, pada malam itu mereka melihat juga Tuhan Yesus membuat mujizat, memberi makan dari 5 roti 2 ikan, memberi makan kepada 5.000 orang, laki-laki, belum lagi perempuan dan anak-anak. Tetapi peristiwa-peristiwa yang mereka lihat ini tidak membuat mereka percaya sungguh-sungguh, ya. Tidak cukup kita melihat bahwa melihat mujizat di dalam kehidupan kita, tapi terlebih lagi kita harus percaya sungguh-sungguh dengan mengalami kelahiran baru. Roh Tuhan tinggal di dalam kehidupan kita, dan roh Tuhan itu yang membuat kita percaya sungguh-sungguh. Pada saat itu murid-murid Tuhan Yesus, sekalipun mereka mengalami Tuhan Yesus, sekalipun mereka dekat dengan Tuhan Yesus, tetapi apa yang terjadi? Mereka belum dipenuhi dengan Roh Kudus. Mereka belum lahir baru. Maka yang terjadi, mereka memiliki iman gaje, iman yang tidak jelas. Bapak Ibu, ya, di dalam ayat 18 dikatakan sedang laut bergelora karena angin kencang. Mereka memisahkan diri dengan Tuhan Yesus untuk pergi ke Kapernaum. Mereka seperti foreigners, jalan terlebih dahulu ke satu tempat, ya, untuk mempersiapkan kedatangan Tuhan Yesus, mempersiapkan pelayanan Tuhan Yesus yang selanjutnya, ya. Tapi apa yang terjadi ketika mereka sedang menuju ke Kapernaum? Mereka berlayar di Danau Galilea yang mereka sebut dengan laut bergelora karena angin kencang. Sebenarnya ada badai yang mereka hadapi, itu adalah hal yang biasa karena sebagian besar mereka adalah nelayan, ya. Akan tetapi yang terjadi adalah ketika laut bergelora,
mereka mengalami ketakutan, mereka mengalami kekhawatiran di dalam kehidupannya. Hal yang pertama, iman yang tidak jelas, Bapak Ibu. Kita melihat Tuhan Yesus tidak hadir dalam kehidupannya, yang terjadi adalah ketakutan dan kekhawatiran. Ketika kita belum mengenal Yesus sungguh-sungguh, menjadi orang kafir, yang terjadi adalah dalam kehidupan kita selalu dilanda ketakutan dan kekhawatiran. Ya, itu adalah orang-orang kafir, orang-orang yang belum mengenal Tuhan Yesus Kristus. Tetapi apa yang terjadi dalam kehidupan kita? Kita sudah datang ke gereja, kita sudah pergi ke gereja, bahkan sudah melayani Tuhan. Lalu ketakutan dan kekhawatiran juga melanda dalam kehidupan kita. Bahkan hidup kita diliputi oleh kekhawatiran. Kita tidak ingat bahwa Tuhan itu selalu hadir dalam kehidupan kita. Dan bahkan mereka sudah melihat perkara-perkara ajaib yang mereka saksikan. Itu tidak cukup untuk membuat mereka percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus Kristus. Mereka sama seperti kebanyakan orang yang tidak mengenal Tuhan. Mereka tidak menyerahkan hidup mereka pada Tuhan dan percaya sungguh-sungguh dalam menghadapi setiap persoalan dan kekhawatiran. Iman yang tidak jelas ini sama seperti juga ketika kita sakit, kita membeli obat. Kita bawa pulang obat tersebut, tetapi kita tidak minum. Kita meragukan obat tersebut. Ya, kita sudah pergi ke dukun, katakanlah seperti itu, tetapi kita meragukan dukun tersebut. Sama seperti murid-murid Tuhan Yesus. Mereka melihat Tuhan Yesus. Mereka bahkan hidup bersama-sama dengan Tuhan Yesus, mengalami mujizat dengan Tuhan Yesus. Tetapi ketika ada persoalan dalam kehidupan mereka, ada ketakutan dan kekhawatiran di dalam kehidupan mereka. Bahkan mereka tidak yakin bahwa Tuhan Yesus itu adalah Tuhan yang sanggup menyelamatkan mereka. Mereka tidak yakin bahwa Tuhan itu adalah Mesias di dalam kehidupan kita. Ketika Yesus hadir, Yesus datang saat mereka sedang dilanda badai. Mereka, ayat 19 katakan, sesudah mereka mendayung kira-kira 2-3 mil jauhnya, mereka melihat Yesus berjalan di atas air, mendekati perahu itu. Maka ketakutanlah mereka. Mereka mengalami Yesus. Mereka melihat Yesus hadir di dalam kehidupan mereka, mendatangi kehidupan mereka. Mereka juga mengalami ketakutan. Ya, kenapa itu bisa terjadi? Karena mereka tidak yakin sungguh-sungguh akan Tuhan Yesus sebagai Mesias dalam kehidupan mereka, sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupan mereka. Mungkin sama seperti kebanyakan orang, mereka menganggap Tuhan Yesus itu nabi, Tuhan Yesus itu guru yang bisa memberikan pengajaran yang luar biasa. Seorang nabi, dan dia sanggup membuat mujizat-mujizat yang spektakuler. Cukup di situ. Yesus bukan sebagai Mesias. Mereka belum kenal sungguh-sungguh Tuhan Yesus. Sekalipun kehadiran fisik Tuhan Yesus ada dalam kehidupan mereka. Bapak Ibu, jangan hidup kita seperti murid-murid Tuhan Yesus. Melihat Tuhan Yesus dalam kehidupan kita, mengalami mujizat, mengalami berkat Tuhan. Tetapi apa yang terjadi? Kita tidak percaya sungguh-sungguh pada Tuhan Yesus Kristus. Dan ayat 21 Bapak Ibu yang terakhir dikatakan, mereka mau menaikkan dia. Akhirnya Tuhan Yesus dihadirkan bersama-sama dengan mereka saat itu. Mereka mau menaikkan dia ke dalam perahu, dan seketika juga perahu itu sampai ke pantai yang mereka tujui. Saya tertarik dengan kata seketika itu juga perahu itu sampai ke pantai yang mereka tujui. Ketika Tuhan Yesus datang, ini atas inisiatif
Tuhan Yesus sendiri, bukan murid-murid meminta Yesus datang, tetapi inisiatif Yesus datang ke dalam kehidupan mereka yang sedang menghadapi masalah, persoalan. Ya Bapak Ibu, bukan hanya Tuhan Yesus meredakan badai, menjawab persoalan mereka saat itu, tetapi seketika itu juga mereka sampai ke pantai, ke Kapernaum yang mereka tujui. Anugerah Tuhan melebihi apa yang kita pikirkan. Tuhan jauh melampaui apa yang kita doakan. Dia sanggup membuat perkara apapun di dalam kehidupan kita. Bukan hanya sekedar kita disembuhkan, bukan hanya sekedar kita diberkati kehidupan kita. Bahkan tujuan hidup kita sebagai orang-orang percaya. Ketika kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, percayalah, tujuan kita sudah tercapai, yaitu kehidupan kekal. Orang beragama tujuannya adalah supaya mereka bisa pergi ke surga setelah mati. Tuhan sudah janjikan itu dalam kehidupan kita. Bahkan lebih daripada itu. Bukan hanya sekedar kehidupan kekal setelah kematian nanti yang kita peroleh, tapi lebih daripada itu, kehidupan kita sebagai orang-orang percaya, sebagai anak-anak Allah yang sudah diangkat Allah, yang sudah dianugerahkan Tuhan dalam kehidupan kita, selalu disertai kehidupan, selalu disertai oleh Tuhan. Kita selalu mengalami Tuhan, kita selalu disertai Tuhan, yang membuat kehidupan kita menjadi alat kemuliaan Tuhan. Ini tujuan Tuhan dalam kehidupan kita. Bukan hanya sekedar kita menikmati berkat, bukan hanya sekedar kita disembuhkan, bukan hanya sekedar Tuhan menjawab persoalan demi persoalan di dalam kehidupan kita. Dia mau memakai kehidupan kita. Itu tujuan Tuhan di dalam kehidupan kita. Dia mau hidup kita memuliakan Tuhan, sehingga banyak jiwa akan dimenangkan, banyak jiwa akan dimuridkan oleh kesaksian hidup kita. Inilah yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita. Bukan hanya sekedar menikmati berkat Tuhan, bukan hanya sekedar hidup kita mengalami kesembuhan, bebas dari penderitaan, tetapi Tuhan ingin memakai kehidupan kita, dan tujuan hidup kita sudah tercapai. Tuhan memberkati. Shalom.